Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wahyudi, NEM 289225015. Program Studi Manajemen Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berlian Simbolon SEAK CAMAK. Dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro, kita sering mendengar istilah supply, demand, elastisitas, dan keseimbangan. Jelaskan 4 istilah tersebut dilengkapi dengan kurva. Supply, demand, elastisitas, dan keseimbangan. Supply adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual di pasar pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Subjudul: permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen atau pembeli di pasar pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Elastisitas adalah ukuran responsibilitas jumlah suplai atau permintaan terhadap perubahan harga atau faktor-faktor lainnya. Suplai elastisitas. Elastisitas suplai mengukur sejauh mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga atau faktor-faktor lainnya. Permintaan elastisitas. Elastisitas permintaan mengukur sejauh mana jumlah barang atau jasa yang diminta dan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga atau faktor-faktor lainnya. Keseimbangan. Keseimbangan terjadi di pasar ketika jumlah yang ditawarkan atau disuplai sama dengan jumlah yang diminta atau permintaan. Pada titik keseimbangan ini, harga dan jumlah barang atau jasa akan ditentukan. Pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Terdapat 2 bentuk ekstrim untuk situasi pasar. Analisis perubahan antara 2 bentuk ekstrim pasar tersebut yaitu: yang pertama ada pasar monopoli, yang kedua pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat suatu penjual atau produsen tunggal yang menguasai pasar untuk suatu produk atau jasa tertentu. Beberapa karakteristik pasar monopoli antara lain. Yang pertama, penjual tunggal. Hanya ada satu perusahaan yang mendominasi pasar dengan kontrol penuh atas harga dan jumlah yang ditawarkan. Yang kedua, produk yang tidak tergantikan. Perusahaan monopoli menawarkan produk atau jasa yang tidak memiliki substitusi yang dekat, sehingga konsumen tidak memiliki alternatif yang jelas. Yang ketiga, hambatan masuk yang tinggi. Monopoli seringkali didukung oleh hambatan masuk yang signifikan, seperti kepemilikan sumber daya langka, paten, atau regulasi pemerintah yang menghalangi persaingan masuk ke pasar. Yang keempat, keuntungan monopolistik. Perusahaan monopoli dapat memanfaatkan kekuasaan yang menghasilkan keuntungan yang tinggi dan mengendalikan harga. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang tidak memiliki kekuatan individual untuk mempengaruhi harga pasar. Beberapa karakteristik pasar persaingan sempurna antara lain: yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Pasar ini terdiri dari banyak produsen atau konsumen yang relatif kecil dan tidak ada satu entitas yang mendominasi pasar. Yang kedua, barang homogen. Produk yang ditawarkan oleh produsen dalam pasar persaingan sempurna adalah homogen atau serupa, sehingga konsumen tidak membedakan antara penjual. Yang ketiga, transparansi informasi. Tidak ada asimetris informasi. Konsumen dan produsen memiliki akses penuh terhadap informasi tentang harga dan kualitas produk. Yang keempat, bebas masuk dan keluar.
Tidak ada hambatan masuk atau keluar yang signifikan, sehingga produsen dapat dengan mudah masuk atau keluar dari pasar. Yang kelima, harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Harga pada pasar persaingan sempurna ditentukan oleh interaksi kekuatan pemerintahan dan penawaran tanpa campur tangan dari produsen atau konsumen. Perbedaan utama antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna adalah kontrol harga, jumlah penjual, dan substitusi produk. Pada pasar monopoli, harga dan jumlah ditentukan oleh produsen tunggal yang memiliki kekuatan untuk mengontrol pasar. Sementara itu, pada pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan pasar yang berdasarkan pada interaksi permintaan dan penawaran dari banyak penjual dan pembeli. Selain itu, pada pasar monopoli tidak ada substitusi produk yang signifikan. Sedangkan pada pasar permintaan sempurna, produk dianggap homogen dengan substitusi yang mudah ditemukan. Pasar monopoli seringkali dikritik karena dapat menghasilkan harga yang tinggi dan mengurangi kesejahteraan konsumen. Sementara pasar persaingan sempurna dianggap menguntungkan konsumen karena harga yang lebih rendah dan variasi produk yang lebih besar. Namun, perlu diingat bahwa kedua pasar ini adalah bentuk ekstrim dan kebanyakan pasar di dunia nyata berada di antara kedua ekstrim ini. Dalam kegiatan ekonomi, dalam perekonomian tertutup akan melibatkan tiga pelaku ekonomi: produsen, konsumen, maupun pemerintahan seperti yang tergambar sebagai berikut. Jelaskan hubungan ketiganya. Produsen. Produsen adalah kelompok atau individu yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual di pasar. Peran produsen adalah menciptakan nilai tambah melalui produksi dan menyediakan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produsen bertujuan untuk mencapai keuntungan dengan menjual produk mereka. Hubungan dengan konsumen dan pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dengan konsumen. Produsen berinteraksi dengan konsumen melalui proses penjualan dan pemasaran produk mereka. Mereka berusaha untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang sesuai. Yang kedua, hubungan dengan pemerintah. Produsen harus mematuhi kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah seperti peraturan lingkungan, peraturan ketenagakerjaan, dan pajak. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan dan insentif kepada produsen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti subsidi atau keringanan pajak. Konsumen. Konsumen adalah orang atau rumah tangga yang membeli dan menggunakan barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Peran konsumen adalah sebagai penerima dan pengguna produk. Konsumen berperan dalam membentukkan pemetaan atas barang dan jasa sehingga berpengaruhi kegiatan produsen. Hubungan dengan produsen dan pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dengan produsen. Konsumen mempengaruhi kegiatan produsen melalui keputusan pembelian mereka, permintaan konsumen, atau mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang atau jasa yang diminati dan mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, hubungan dengan pemerintah. Konsumen juga mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait perlindungan konsumen, kebijakan harga, dan kebijakan lainnya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Pemerintah memainkan peran yang penting dalam perekonomian tertutup. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi, serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hubungan pemerintah dengan produsen dan konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama,
Hubungan dengan produsen. Pemerintah dapat memberikan insentif seperti subsidi atau keringanan pajak untuk mendorong aktivitas produsen dalam sektor-sektor tertentu atau untuk menciptakan tujuan ekonomi tertentu. Pemerintah juga berperan dalam mengatur kegiatan produsen melalui regulasi dan kebijakan. Yang kedua, hubungan dengan konsumen. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dari praktek bisnis yang merugikan atau tidak etis. Mereka dapat memperlakukan kebijakan harga, melindungi hak konsumen, serta memberikan edukasi dan informasi untuk melindungi kepentingan konsumen. Dengan adanya hubungan antara produsen, konsumen, dan pemerintah, terjadilah interaksi yang kompleks dalam kegiatan ekonomi. Produsen memproduksi barang dan jasa, konsumen mempengaruhi pemerintahan, sementara pemerintah mengatur dan menciptakan kebijakan yang mencakup aspek ekonomi untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pendapat Anda tentang tujuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan? Tujuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan adalah pendekatan yang umum dan sering diadopsi. Tujuan ini muncul karena asumsi bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan pasar yang kompetitif dan dituntut untuk efisien serta bertanggung jawab terhadap pemegang saham. Pendekatan memaksimumkan keuntungan menyiratkan bahwa perusahaan akan berusaha mencapai laba sebesar mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Tujuan ini dianggap penting karena keuntungan yang diperoleh perusahaan memungkinkan untuk pembayaran gaji karyawan, investasi dalam penelitian dan pengembangan, ekspansi bisnis, dan memenuhi kebutuhan pemegang saham. Namun, penting untuk dicatat bahwa tujuan memaksimumkan keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan yang relevan. Dalam konteks bisnis, ada juga tujuan lain yang bisa menjadi pertimbangan seperti keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, etika bisnis, dan kepuasan pelanggan. Dalam prakteknya, perusahaan sering mengintegrasikan barang tujuan ini dalam strategi dan keputusan mereka, karena mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, dapat membantu menciptakan nilai jangka panjang dan keberlanjutan dalam operasi bisnis. Dalam kesimpulannya, tujuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan adalah pendekatan yang umum dan konteks ekonomi. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan tujuan lain seperti keberlanjutan, etika, bisnis, dan kepentingan pemangku kepentingan yang lebih luas untuk mencapai hasil yang optimal dalam jangka panjang. Demikian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.